Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami PT Tera Samudra Engineering. Hari ini kita akan membahas salah satu metode Advanced NDT uji tidak rusak, APRIS Acoustic Pulse Reflectometry. Nah, jadi sederhananya dengan metode APRIS ini kita akan mendeteksi tubing dan nanti akan digunakan pengaplikasikan dari APRIS ini akan digunakan untuk mendeteksi beberapa tubing di area heat exchanger, di beberapa boiler. Kita bisa menggunakan metode APRIS ini. Sederhananya, APRIS ini menggunakan gelombang suara. Mungkin kita akan memulai dari penjelasan sedikit, presentasi sedikit apa itu APRIS. Nantinya setelah kita melakukan presentasi, kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana cara menggunakan APRIS. Oke, baik teman-teman. Jadi di bagian depan, bagian layar sudah saya tampilkan presentasi dari apa itu sebenarnya APRIS, Acoustic Pulse Reflectometry. Sederhananya sebenarnya metode pengujian NDT yang menggunakan gelombang suara akustik untuk mendeteksi cacat atau ketidakteraturan di dalam pipa atau tubing. Prinsipnya sederhana, mengirimkan pulsa suara ke dalam pipa atau tubing. Nah, suara tersebut memantul dan ketika ada perubahan, kita bisa membaca sinyal suara tersebut apakah indikasi yang ada di dalam tubing itu. Oke, di slide pertama kita bisa lihat sama-sama ada beberapa metode konvensional dari tubing inspection. Yang pertama adalah eddy current menggunakan gelombang elektromagnetik, yang kedua videoskop atau biasa kita tahu boroskop lebih tepatnya, dan yang ketiga adalah iris. Tiga metode ini adalah metode tubing inspection. Masing-masing punya metode yang berbeda. Ada yang menggunakan gelombang elektromagnetik, ada yang menggunakan visual yaitu boroskop teknologi, dan kemudian ada yang menggunakan metode iris menggunakan gelombang ultrasonik. Di poin kedua, di slide kedua, kita akan mengetahui sedikit fitur-fitur penting dari APRIS itu sendiri. Yang pertama adalah adaptable to 4 inci diameter. Nah, jadi APRIS sendiri bisa mendeteksi sampai ukuran 4 inci. Pipa sampai ukuran 4 inci dan berbagai bentuk dan juga berbagai material. Poin pentingnya adalah perbedaan dari eddy current adalah dengan APRIS. Untuk APRIS, karena dia menggunakan gelombang suara, jadi bentuk dan material tidak mempengaruhi hasil pembacaan. Kalau misalnya eddy current ataupun metode konvensional yang lain, kita harus memperhatikan materialnya apa dan juga bentuknya seperti apa. Seperti yang kita tahu, tubing inspection itu ada dua bentuk, ada yang strike, ada yang U-bend, ada yang bending, berbentuk bending. Nah, jadi kelebihannya dari APRIS ini sendiri adalah dia bisa support berbagai material dan berbagai bentuk. Jadi bisa diaplikasikan untuk boiler, fin fan, heat exchanger, U-bend, bentuk twist atau spiral, dan juga ferrous dan non-ferrous material. Jadi ini salah satu kelebihan dari APRIS itu sendiri ya teman-teman. Salah satu fitur penting yang ada di APRIS itu sendiri adalah pengujiannya cepat, tidak perlu waktu lama. Satu cup yang bisa kita inspek menggunakan metode APRIS hanya perlu 10 detik untuk mendeteksinya. Dan tidak ada kebutuhan lagi untuk menyiapkan probe khusus. Beda ya dengan metode eddy current. Jadi untuk APRIS sendiri salah satu fiturnya adalah kita tidak perlu mempersiapkan probe khususnya karena kita menggunakan gelombang suara. Oke teman-teman, jadi salah satu fitur pentingnya juga di APRIS ini adalah mudah digunakan, easy to use, dan juga berbasis computerized. Nah, jadi APRIS ini adalah metode dari advance, metode pengembangan ya. Jadi untuk penggunaannya sangat simpel dan mudah. Kemudian untuk reportingnya kita menggunakan berbasis computerized. Dan tapi tetap untuk mengoperasikannya itu kita harus memiliki sertifikat. Untuk APRIS sendiri kita harus mempunyai sertifikat operator level 1. Nah, seperti yang kita tahu, setiap metode NDT wajib ada prosedur standarnya, dan untuk APRIS sendiri memang sudah diakui ada prosedur atau standar acceptance kriterianya, yaitu ASTM E2906 dan ASME atau ASNT. Jadi jangan khawatir, untuk metode APRIS ini sendiri sudah diakui secara internasional. Mungkin kita akan mencoba sedikit mempelajari step by stepnya dari pengujian APRIS ini sendiri. Ada 3 step penting yang harus kita tahu untuk menguji APRIS.
Yang pertama adalah setup, atau biasa kita lakukan mapping sederhananya, dan yang kedua adalah inspeksi, kita ambil datanya, dan yang ketiga adalah melihat hasil inspeksi kita. Jadi ada 3 step. Step yang pertama adalah mapping, step kedua adalah inspeksi atau uji ke material, dan yang ketiga adalah kita harus menganalisa hasil dari pengujian itu kita sendiri. Nah, ada beberapa defect yang bisa dideteksi oleh APRIS itu sendiri. Ada holes dengan minimal diameter 0,5, adapun blockage. Blockage itu adalah adanya sumbatan ataupun kotoran yang mungkin bisa sangkut dalam tubing itu sendiri, dan adanya erosi, pengurangan thickness, adanya pitting juga. Nah, untuk ukuran tube yang bisa dideteksi dari 7 mili sampai 100 mili dari. Nah, ini adalah beberapa grafik contoh secara gambar bagaimana contoh dari indikasi cacat blockage, kemudian ada indikasi cacat pengurangan thickness, kemudian ada indikasi dari lubang. Nah, ini adalah sinyal yang dipantulkan dari pengujian APRIS itu sendiri. Kita bisa melihat ada 4 indikasi sinyal. Nantinya kita akan mencoba melihat beberapa sinyal yang kita uji. Di situ ada 4 sinyal. Sinyal yang pertama adalah pulse pertama, pulse naik itu adalah start pulse-nya. Yang kedua adalah sinyal yang mereflektasikan adanya blockage. Dan yang ketiga adanya pengurangan thickness. Yang keempat adalah adanya holes di dalam tubing itu sendiri. Nah, hal mandatory wajib dari tubing inspection adalah cleaning. Apapun metodenya, mau kita menggunakan metode konvensional ataupun advance, tube wajib dalam keadaan bersih dan kering. Jadi APRIS juga memandatorikan untuk tubing yang mau kita inspeksi harus dalam keadaan bersih dan harus dalam keadaan kering. Makanya diperlukan prosesi cleaning sebelum kita melakukan metode APRIS ini sendiri. Nah, ini adalah aplikasi atau software computerized. Dengan aplikasi ini kita bisa mengambil data dan nantinya akan melihat hasil dari pengujian itu kita sendiri. Oke, karena dia berbasis computerized, jadi report yang dihasilkan oleh pengujian ini berbasis soft copy. Ini adalah beberapa contohnya. Di situ kita bisa lihat ada gambar tubing, kemudian ada grafik dan juga ada tabel. Nanti akan kita tampilkan contoh dari reportnya secara langsung. Nah, ini adalah grafik chartnya, dan ini kemudian adalah tabel. Nanti kan kita bahas sedikit tentang kolom-kolom itu artinya apa. Nantinya akan dijelaskan secara langsung saat prosesi reporting. Nah, untuk sektor-sektor apa saja yang bisa kita uji menggunakan APRIS ada banyak, dan saya rasa teman-teman juga sudah tahu. Ada refinery, power generation, petrochemical, offshore, boiler. Ada banyak industri yang bisa kita aplikasikan untuk menggunakan metode APRIS ini. Oke, mungkin ini kesimpulan sedikit dari APRIS itu sendiri ya. Ada beberapa datasheet yang bisa dilihat di bagian sebelah kiri. Untuk APRIS ini sendiri adalah jarak range yang bisa dideteksi sama APRIS. Untuk ukuran dari tubingnya itu dari 7 mili sampai 100 mili atau 0,27 inci sampai 5,9 inci diameternya. Untuk panjangnya sendiri bisa sampai 25 meter jika diinspeksi dari satu sisi, dan bisa kita inspeksi panjang lebih dari 50 meter jika diinspeksi menggunakan dua sisi. Nah, detectable defect-nya, cacat yang bisa terdeteksi dari APRIS ini sendiri adalah untuk holes minimum diameternya 1 mili, blockage-nya minimumnya 5% dari cross sectionnya, kemudian erosion dan pittingnya minimum 10% dari pengurangan dari thickness awal. Untuk tubing configuration-nya, kita bisa mendeteksi APRIS ini mau strike ataupun U-bend.
Jadi berbagai bentuk bisa dideteksi sama Apris ini sendiri. Untuk material yang bisa dideteksi oleh Apris itu semua material bisa didetek oleh Apris itu sendiri. Metal, ferros, non-ferros, dan non-metal, grafit atau komposit. Kecepatan dari pengujiannya hanya perlu 10 detik per tubing. Jadi itu dapat mempermudah kita untuk mengambil data secara cepat. Oke teman-teman, sekarang kita akan kasih tahu beberapa equipment dari Apris. Yang pertama di sini kita ada main equipment dari Apris. Yang kedua kita ada tube kalibrasi untuk Apris, dan yang ketiga kita ada contoh material yang sudah diketahui cacatnya yang kita akan uji dengan Apris. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan lihat isi dari main equipment dari Apris. Oke, kita buka dulu di sini. Untuk bukanya, tekan dulu ya. Oke, jadi di sini ada beberapa komponen-komponen untuk Apris itu sendiri. Untuk komponen yang pertama ada adaptor yang akan disambungkan ke APR gun itu sendiri. Yang dimana adaptor ini terdiri dari 14 ukuran yang nantinya menyesuaikan dengan pipa yang akan diuji. Untuk sebagai contoh di sini untuk adaptor ini digunakan untuk pipa yang memiliki outside diameter sekitar 7 mm dan inside diameter sekitar 8 sampai 10 mm. Oke, untuk komponen selanjutnya. Nah, komponen selanjutnya itu kita ada adapter PoE yang menghubungkan main power atau PC ke alat APR gun. Nah, untuk menghubungkannya kita menggunakan kabel dari APR gun ke adapter PoE. Ini kabelnya, panjangnya ini sekitar 2 meter. Nah, ini ada kabel powernya dari power ke adapter PoE-nya. Selanjutnya di sini ada kabel yang menghubungkan dari adapter PoE ke laptop atau PC. Dan untuk yang terakhir di sini ada alat APR gun itu sendiri, yang dimana nanti kita akan mencoba untuk menyambungkan adaptor ini dengan menggunakan pengunci adaptor ini. Untuk lebih mudahnya kita akan mendemonstrasikan di hub selanjutnya. Nah, di sini kita udah susun beberapa komponen utama pengoperasian dari Apris. Di sini tadi yang kita sudah kasih tahu ada kabel penghubung APR gun ke adaptor PoE. Ini adaptor PoE-nya. Di sini ada pengunci dari adapter. Terus juga di sini ada kabel power alat utama APR gun dan laptop, serta cube kalibrasi Apris. Oke, untuk langkah yang pertama kita akan hubungkan semua komponen ini hingga kita siap gunakan. Nah, yang pertama kita hubungkan APR gun ke adapter PoE menggunakan kabel penghubung ini. Nah, di sini jangan sampai salah karena di sini sudah tertuliskan ujung kabel ini untuk adapter PoE dan yang satunya di sini untuk menghubungkan ke APR gun. Nah, kita colokan dulu ke APR gun-nya. Nah, oke. Lalu kita hubungkan ke adapter PoE-nya. Oke, untuk selanjutnya di sini kita akan menghubungkan kabelan ini untuk ke PC. Untuk menyambungkannya di sini sudah ada tanda tulisan PC, mana kita bisa langsung colokan saja. Dan untuk kabel ini yang tertulis AC ini akan kita sambungkan ke main power.
Nah, sesimpel ini untuk menghubungkan Apris hingga siap digunakan. Selanjutnya, kita akan melakukan konfigurasi bagian softwarenya untuk melihat apakah alat APR GAN ini sudah terhubung ke PC. 3, 2, 1. Setelah kita hubungkan semua komponen utamanya dan mendapatkan power, nah di sini terlihat ada lampu indikator berwarna hijau yang menandakan bahwa adaptor dan APR GAN-nya sudah hidup. Nah, lalu untuk mengetahui apakah APR GAN ini sudah terhubung ke aplikasi, kita akan langsung buka aplikasi Apris-nya. Nah, di sini nama aplikasinya Apris. Sini kita oke aja. Nah, kita tunggu sampai ada notifikasi yang memberitahu bahwa, nah di sini terlihat. Nah, notifikasi ini menandakan bahwa APR GAN sudah terhubung ke aplikasi Apris-nya. Demikian pembahasan pada video kali ini. Untuk mengetahui bagaimana cara mengoperasikan APR AS dan melakukan pengujian pada benda uji, silakan tonton kelanjutannya di part kedua.